warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di Justia Talk Show, tempat kita ngobrol santai tapi tetap penuh isi. Ngebahas berbagai film-film dengan cara yang fun and fresh. Perkenalkan, saya Irfan Hakim, mahasiswa Fakultas Hukum UPH, yang hari ini dikasih kepercayaan jadi host bukan karena paling pintar, tapi karena paling banyak ngomong aja sih. Nah, tema kali ini nggak biasa aja nih, karena kita bakal ngebahas film Evan Almaty yang lucu, menyentuh, dan penuh nilai moral. Film ini adalah sequel dari Bruce Almighty, dan kali ini spotlightnya jatuh ke Evan Almaty yang diperankan oleh aktor komedian legendaris yaitu Steve Carell. Evan Almaty adalah seorang yang merupakan pembawa acara yang terpilih jadi anggota Kongres dan baru aja pindah ke rumah barunya. Namun hidupnya juga berbalik setelah dikunjungi siapa tebak? Yap, Tuhan, yang diperankan oleh aktor legendaris Morgan Freeman yang suaranya kalem dan penuh wibawa. Nah, si Evan ini tuh dikasih tugas oleh Tuhan untuk membuat bahtera yang sangat besar di halaman rumahnya, kayak Nabi Nuh zaman dulu. Bayangin deh, di zaman modern sekarang udah mahal-mahal bayar kuliah untuk jadi anggota Kongres, malah disuruh bikin kapal. Kalau aku udah disuruh bikin baru kapal lu aja udah komplain. Ya Tuhan, punggungku encok. Tapi di sebalik semua kekonyolan kalian itu, film ini menyimpan pesan mendalam tentang iman, keberanian moral, dan tanggung jawab etis. Cocok banget deh buat kita bahas dalam talk show hari ini. Dan tentu saja aku nggak sendirian hari ini. Aku ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yang bukan hanya ganteng dan cantik, tapi juga paling paham tentang etika. Mereka akan menjawab pertanyaan aku di talk show yang akan datang. Dan tanpa lama lagi, mari kita perkenalkan narasumber kita satu persatu. Oke, untuk yang pertama, ini orangnya yang katanya tiap malam selalu baca tentang teori etika, tapi selalu mikir kalau aku pakai Crocs tuh etis gak sih kalau ke kuliah. Silakan Tia Fani, ini kenalkan diri kamu sendiri. Halo semuanya. Thank you Tia. Selanjutnya orang yang jago banget analisis film nih, tapi kalau ngobrol tentang etika, hati-hati, bisa bikin kamu baper. Susan, silakan dikenalkan di kamera. Hai guys. Oke, mantap Sus. Senang banget sama semangat kamu hari ini. Nah, yang terakhir nih, ini narasumber yang bikin deg-degan banget. Jadi kalau kamu punya argumen yang lemah, hati-hati, dihajar sama dia. Tapi bukan pakai tangan, pakai logika yang mematikan. Amer, share dulu dong kamera. Halo semua. Mantap nih narasumber kita. Lihat-lihat dari mukanya udah pada panas semua nih. Jadi tanpa lama lagi, ayo kita langsung masuk aja pertanyaan yang pertama. Oke, untuk yang pertanyaan pertama tuh akan dijawab oleh rekan saya Mr. Susan. Jadi Susan, apa sih yang bikin Evan akhirnya percaya bahwa Morgan Freeman tuh yang elegan itu adalah seorang Tuhan? Baik, terima kasih Bapak Irfan yang suaranya lumayan ngeselin ya. Jadi gini nih, Evan itu udah jelas-jelas skeptis ya. Dia tuh ngerasa hidupnya normal-normal aja, sampai kayak tiba-tiba tuh muncul kejadian-kejadian aneh yang bahkan kita tuh udah nggak lagi pakai logika. Contohnya kayak dia dapat kiriman kayu, alat tukang, sama kayak bahan-bahan untuk membangun kapal gitu. Padahal dia tuh sama sekali nggak pernah pesan itu. Dan di sini juga binatang-binatang tuh kayak udah mulai ngikutin dia secara teratur dan berpasang-pasangan. Awalnya dia tuh pikir dia tuh stres atau halu, sampai akhirnya kejadian itu tuh terjadi secara konsisten terus-menerus dan kayak penuh tekanan. Nah, lalu di situ muncul karakter yang diperankan oleh Morgan Freeman nih, yang dengan tenang, sabar, dan selalu tahu apa yang Evan alami. Dia memperkenalkan diri dia sebagai namanya Tuhan, dan bukan menunjukkan kekuatan yang spektakuler yang kayak mukjizat atau api dari langit gitu ya. Dia justru hadir dengan kebijaksanaan dan penuh dengan ketenangan. Nah, yang bikin Evan akhirnya percaya adalah karena si Tuhan ini tahu semua tentang dia, kayak hal-hal pribadi seperti niatnya, bahkan juga mimpinya. Dan juga karena hal-hal yang dibilang sama si Tuhan ini terbukti satu persatu, jadi kepercayaan bukan muncul dalam satu momen aja nih, tapi tumbuh perlahan seiring bukti-bukti yang sudah dibantah. Dan ini juga menggambarkan bagaimana dalam kehidupan nyata kepercayaan Tuhan kadang muncul bukan dari hal-hal yang kayak spektakuler, tapi juga dari proses, terus ada pengalaman pribadi, dan serta yang terakhir nggak lupa dengan dorongan batin. Oke, jadi sosok yang kasihan itu nggak selalu muncul dengan cara yang dramatis ya? Betul. Karena justru datang dari tampilan sederhana dan suara yang kalem kayak Morgan Freeman itu ya? Iya. Bener juga sih, jadi kepercayaan itu tuh nggak datang dengan instan, butuh proses,
kayak Evan aja. Kita butuh waktu, perlu bukti dan perjalanan buat benar-benar yakin kalau kita itu udah cukup bisa. Yes. Baik, udah keren banget jawabannya. Jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaan kedua ya. Oke, untuk pertanyaan kedua tuh Amer, ini giliran kamu ya. Pertanyaannya adalah, jadi tuh Evan tuh kan udah korbanin banyak hal ya, mulai dari kerjaannya, reputasinya, bahkan hubungannya dengan keluarganya. Nah, pertanyaan aku tuh, kenapa sih si Evan tuh wajib banget? Emangnya kenapa sih? Kenapa harus bikin kapal? Iya Irfan, ini sebenarnya inti konflik utama dalam filmnya. Evan mengalami yang disebut panggilan moral dan spiritual yang sangat kuat. Setelah melalui berbagai kejadian aneh dan akhirnya percaya bahwa Tuhan memang berbicara langsung padanya, Evan merasa bahwa membangun Bahtera bukan sekedar tugas fisik, tapi ada sebuah amanah. Meskipun di awal dia sangat menolak, karena tentu aja dia seorang politisi yang punya citra yang harus dijaga dan keluarga yang harus dinafkahi, tapi semakin ia mencoba menolak, semakin banyak yang membuat dia tidak bisa lari dari panggilan itu. Ada satu momen penting ketika Evan akhirnya menyadari bahwa mungkin semua ini bukan tentang dia, tapi tentang sesuatu yang lebih besar, tentang menyelamatkan, tentang mempercayai sesuatu yang belum terlihat. Itu membuat dia akhirnya melepaskan egonya, karirnya, dan bahkan resiko kehilangan keluarga demi memenuhi tugas yang diyakini berasal dari Tuhan. Tapi menariknya, walaupun keluarga dan orang sekitar yang awal tidak mengerti, saat dia menunjukkan ketulusan dan komitmennya, lambat laun mereka mulai melihat bahwa ada hal mulia di balik itu semua. Jadi buat Evan, membangun Bahtera itu bukan pilihan, tapi panggilan moral, sesuatu yang harus dilakukan meskipun itu berarti kehilangan segalanya. Wah, keren sih men. Jadi ini bukan tentang bikin kapal aja ya, tapi keberanian kita buat taat selalu walaupun dunia itu bilang kita gila ya. Saya aja disuruh nyapu kosan aja udah Mager ya. males banget ya. Tapi serius, tadi yang Amer ngomongin itu serius banget. Kadang yang bener tuh nggak selalu nyaman, dan yang nyaman itu belum tentu selalu benar. Oke, terima kasih ya Amer. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan ketiga ini agak berat nih, tapi nggak seberat anak-anak kos bayar kosan di akhir bulan ya. Ya, menurut kamu etika normatif mana sih yang paling nyambung sama problem di film ini? Tapi bukan antrean ya. Kalau antrean itu aku buat. Jadi oke, tenang Van, kali ini aku serius sedikit aja. Jadi kalau kita lihat dilema yang dihadapi Evan, menurutku pendekatan etika normatif yang paling cocok itu adalah pendekatan etika deontologis. Deontologis ya, alias etika kewajiban. Nah, kenapa? Karena dalam film ini tuh Evan enggak melakukan sesuatu karena dia mikir, oh ini akan menguntungkan aku, atau ini bakal bikin aku kelihatan keren gitu kan. Justru sebaliknya, dia tahu betul kalau membangun Bahtera ini itu akan bikin dia itu kelihatan aneh gitu di mata masyarakat gitu kan. Nah, bahkan membuat keluarganya itu menjauh dan karir politiknya juga berantakan. Dan dia tetap melakukannya. Kenapa? Tapi dia tuh tetap melakukannya gitu kan. Kenapa? Karena dia itu merasa itu adalah tugas moral yang harus dijalankan apapun resikonya gitu. Lalu etika deontologis itu kalau kita ambil dari pemikiran Immanuel Kant ya, mengajarkan bahwa yang penting itu bukan hasil akhirnya, tapi niat dan kewajiban moral kita sebagai manusia gitu. Evan yakin kalau dia itu punya tugas untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dari kepentingan pribadinya itu, dan dia menjalankan itu dengan sepenuh hati. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa tindakan Evan bukan berdasarkan kalkulasi untung rugi, tapi karena dia merasa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan, dan itu esensi dari etika deontologis. Wah, jadi kayak Evan tuh bukan cuma politisi aja ya, tapi juga pejuang moral. Keren juga ya kalau bisa politisi kita tuh punya etika deontologis. Jadi makin kalem aja nanti berita kita. Oke, ini dia pertanyaan terakhir sebelum kita tutup for sure ini. Dan untuk pertanyaan terakhir tuh aku mau dengar langsung dari dua narasumber. Yang pertama dari Susan dulu ya, baru lalu ke Tia. Oke, jadi pertanyaannya adalah, apa sih kelebihan dan kelemahan dari etika normatif? Khususnya yang tadi dia pilih ya, etika deontologis. Ya. Oke.
apakah etika ini cocok buat diterapkan di dunia nyata atau malah justru itu jadi sebuah kelemahan untuk di dunia nyata ini? Oke, jadi kalau kita ngomongin nih tentang kelebihan etika deontologis, hal yang paling kuat dari etika ini adalah komitmen pada prinsip moral yang jelas. Jadi etika ini tuh ngajarin kita untuk pegang teguh pada apa yang benar, terlepas dari hasil atau konsekuensinya. Jadi buat aku personally ini penting banget Irfan. Karena di dunia sekarang itu banyak orang yang ambil keputusan berdasarkan apa yang untung, bukan yang nyaman. Jadi apa yang untung atau nyaman tapi bukan yang benar. Gitu. Nah dari film ini Evan itu tuh membangun Bahtera walaupun dikatain gila. Itu karena dia punya keyakinan moral yang kuat dan itu juga bisa jadi contoh di kehidupan nyata bahwa kadang kita harus ambil langkah yang sulit karena nurani kita tuh bilang itu benar. Meskipun orang lain tuh nggak paham apa yang kita maksud gitu. Tapi kurangnya juga cukup nyata nih Van. Jadi etika ini tuh bisa jadi lumayan kaku ya karena dia tuh terlalu fokus pada aturan atau prinsip kan. Jadi dia bisa lupa untuk mempertimbangkan konteks atau perasaan orang lain. Misalnya nih kayak Evan ngotot banget ngebangun kapal sampai keluarganya sendiri merasa ditinggalkan sama si Evan ini. Nah jadi kadang tuh etika ini bisa membuat kita kehilangan sisi empati kalau kita tuh nggak hati-hati Van. Intinya tuh prinsip itu penting, tapi jangan sampai kayak kita tuh jadi robot moral gitu. Yang lupa kayak manusia tuh sebenarnya punya hati. Oke, wah Gitu. aku setuju banget nih sama jawaban Susan ya. Prinsip itu penting, tapi jangan sampai kita jadi kayak GPS susah, ya kan? Ngotot lewat jalan yang benar, malah nyemplung ke sawah. Iya. Nah, ya, kamu ada yang mau ditambahin lagi nggak dari jawaban Susan? Boleh banget. Jadi menurutku kelebihan utama dari etika deontologis itu adalah dia itu memberi fondasi moral yang kuat gitu. Jadi kita tuh jadi punya pegangan jelas. Kalau ini salah, ya tetap salah gitu kan. Meskipun semua orang tuh ngelakuin. Dan itu bisa jadi penyelamat dalam situasi penuh tekanan sosial. Tapi di sisi lain, seperti yang Susan bilang, kelemahan utama dia itu adalah kelakuan, ya kan? Kekakuan, kelemahan utamanya adalah kekakuan. Dunia nyata itu kompleks, penuh warna abu-abu, bukan cuma hitam putih. Jadi kadang kalau kita terlalu terpaku sama aturan, kita bisa menyakiti orang lain. Gitu kan, kita bisa menyakiti orang lain tanpa sadar gitu. Dalam konteks Evan ini untungnya keluarganya akhirnya ngerti gitu, tapi gimana kalau enggak kan gitu, kalau nggak ngerti ya gimana gitu. Nah itu bisa jadi pertanyaan etis juga. Makanya menurutku etika ini tuh bagus banget kalau dipakai dengan kebijaksanaan. Jangan dilepasin dari empati dan konteks. Prinsip itu seperti tulang punggung, tapi hati dan empati itu otot-otot yang bikin kita bergerak dengan lembut. Duh, iya. Tadi tuh jawabannya bagus banget ya, Deep banget ya. Iya, kayak puisi. Itu bikin aku mau tidur aja sih, tapi bagus ya. Makasih loh. Aduh, gak kerasa ya kita udah ngobrol banyak banget nih. Iya, betul. Dan jujur aku gak expect kalau misalnya film sekocak Evan Almighty itu bisa ngasih pelajaran hidup yang sebagus ini loh buat kita. Nah, buat kamu yang nonton, mungkin kamu lagi punya proyek bahtera juga masing-masing dan takut juga nih dibilang aneh. Aku cuma bilang ke kamu, yang penting kalau itu demi kebaikan tetap dilaksanakan dan jangan pernah malu. Aku Irfan, bareng Susan, Ia dan Amer, pamit dulu, stay berpikir dan berani dan keep building your own art. Thank you.